kita sudah dapat jawaban nomor 4 tadi adalah 18 watt. Nah, itu kan karena kita menggunakan cara loop. Cara loop ini kan termasuk lumayan lama ini kan. Karena kita insya Allah UTBK tahun ini dan kita ingin mengerjakannya secara cepat. Ada cara cepat untuk rangkaian seperti ini jika kita ingin mencari daya atau kuat arus. Nah, untuk mencari kuat arus di hambatan tengah atau di hambatan 8 ohm, itu ada cara cepatnya. Cara cepatnya, ini I, kita tulis I. Tegangan 18 volt dikali silang dengan hambatan 4 ohm. Sehingga 18 dikali 4. Ditambah tegangan 16 volt dikali dengan hambatan 12 ohm. 16 dikali 12 dibagi, ini kita kalikan semua hambatannya. 4 dikali 8 ditambah 4 dikali 12 ditambah 8 dikali 12. Ini sama dengan 18 dikali 4 72 ditambah 16 dikali 12 192 dibagi 4 kali 8 32 ditambah 48 ditambah 12 kali 8 96. 72 ditambah 192 264 dibagi 32 tambah 48 80 ditambah 96 176. 264 dibagi 176 sama-sama dibagi 88 ya. 88 sehingga 3/2 sama dengan 1,5 ampere. Kita dapat kuat arus di sini 1,5 ampere. Sehingga dayanya P sama dengan I kuadrat dikali R atau 1,5 pangkat 2 dikali dengan 8. 1,5 itu kan 3/2 nih kan. 3/2 pangkat 2 dikali 8. 9/4 dikali 8. Ini jadi 2, jadi 18 watt. Jadi dapatlah nomor 4C dengan cara cepat seperti ini. Soal nomor 5. Dua buah unsur memiliki massa awal 39,488 gram dan 22,712 gram. Itu koma tahu titik. 39.000 atau 39. Nah, kita sama aja. Unsur pertama memiliki waktu paruh 4 hari dan 10 hari untuk unsur kedua. Berapakah jumlah kedua unsur tersebut setelah 20 hari? Nah, teman-teman, ini termasuk di pelajaran fisika subbab zat radioaktif. Yang dimaksud dengan waktu paruh di sini adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu zat radioaktif untuk menjadi separuhnya. Misal, ini ada benda. Masanya di sini 1 gram. Terus setelah 10 hari masanya menjadi masanya menjadi 0,5 gram. Nah, 10 hari di sini adalah waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan zat radioaktif untuk menjadi separuhnya. Nah, itu waktu paruh. Sehingga ini kan bisa dikaitkan dengan deret geometri. Rasionya adalah 1/2. Nah, teman-teman sekalian, untuk mencari massa akhir dari zat radioaktif yang memiliki waktu paruh itu bisa dicari dengan massa akhir
sama dengan massa awal dikali rasionya setengah pangkat T per waktu paruh, di mana T kecil di sini adalah waktu normalnya. Sehingga ini kan cari jumlah kedua unsur. Kita ibaratkan dengan X sama dengan massa akhir unsur pertama ditambah massa akhir unsur kedua. Ini M01 dikali setengah pangkat T per T1 ditambah M02 dikali setengah pangkat T per T2. Sehingga M01 39,488 dikali setengah pangkat 20 per 4 ditambah M02 22712 22712 dikali setengah pangkat 20 per 10. Ini 39488 dikali setengah pangkat 5 ditambah 22712 dikali setengah pangkat 2. Ini 1 per setengah 2 pangkat 5, 32 dikali 39488 ditambah 22712 dikali 1 per 2 pangkat 2, 1 per 4. Ini 1 2 3 4 ditambah 56 7 8. Hasilnya adalah tambahkan 2 8 tambah 12 7 tambah 4 1, terus 6 tambah 2 8 9 5 tambah 1 6 6912 gram. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 6. Spektrometer massa digunakan untuk memisahkan dua jenis ion bermuatan sama. Q1 sama dengan Q2 atau muatan 1 sama dengan muatan kedua. Tapi dengan massa yang berbeda. Massa pertama tidak sama dengan massa kedua. Setelah dipercepat dengan beda potensial V, ion-ion tadi bergerak memasuki daerah bermedan magnet seragam B secara tegak lurus sehingga mereka mengikuti lintasan gerak berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Anggaplah bahwa pada saat memasuki daerah bermedan magnet B, kecepatan kedua massa adalah V1 dan V2, serta jari-jari lintasan keduanya adalah R1 dan R2. Bila M2 sama dengan 4 kali M1, massa benda kedua sama dengan 4 kali massa benda pertama, dan kecepatan benda pertama sama dengan 2 kali kecepatan benda kedua, maka berlaku. Nah, teman-teman sekalian, ini kan dia bilang medan magnet seragam. Kita bisa tahu medan magnet itu atau gaya Lorentz sama dengan B dikali Q dikali V. V ini kecepatan, dengan F adalah gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu ketika benda melingkar, nah ini ibaratkan muatan. Karena dia tegak lurus, nah misalnya ini kecepatannya tegak lurus dengan gaya. Terus nanti bendanya nanti bergerak melingkar. Pas di sini kecepatannya mengarah ke sini dan gayanya mengarah ke atas. Terus bendanya bergerak lagi. Nah, saat di sini kecepatannya mengarah ke bawah dan gayanya mengarah ke sini. Sehingga bendanya bergerak ke sini lagi. Nah, nanti kecepatannya di sini mengarah ke bawah dan gayanya mengarah ke samping. Ini kalau dia tegak lurus. Dia akan membentuk lintasan berbentuk lingkaran, sehingga
Gaya yang dibutuhkan untuk membuat benda tetap bergerak melingkar itu kan gaya sentripetal. Sehingga gaya Lorentz di sini sama dengan gaya sentripetal. Sehingga BQV itu sama dengan mv kuadrat per r, di mana V di sini adalah kecepatan, Q adalah muatan, B medan magnet, M adalah massa, dan R adalah jari-jari lintasan. Nah, dia bilang medan magnetnya seragam. Ini kita lihat dulu. B itu jadi mv kuadrat per r dikali QV. Sehingga V-nya dicoret, B jadi mv per rq. Karena muatannya sama, kita bisa abaikan muatan, sehingga medan magnet itu hanya dipengaruhi oleh mv per r. Nah, kita lihat soal nomor 6. Muatannya sama, namun masanya berbeda. Terus yang berbeda adalah jari-jari, massa, dan kecepatan. Nah, dari sini kita medan magnetnya sama. B1 sama dengan B2. B tadi rumusnya mv per r. Ini yang samanya saja, mv per r. Ini 1, ini 2. Kita cari perbandingan R1 dengan R2, sehingga R1 per R2 sama dengan M1 kali V1 per M2 kali V2. Nah, kita masukkan R1 per R2 sama dengan massa satunya. Kita ibaratkan massa 1 dikali V1 dibagi massa 2, 4 dikali M1 dikali kecepatan 2, V2 di sini sama dengan setengah V1. Ini 1/2 V1. V1 kita coret, M1 coret, setengah ini jadi 2. Sehingga R1 sama dengan 1/2 R2 atau 0,5 R2. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan, terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan, bunyi itu terdengar dengan taraf intensitas. Nah, soal ini ada di subbab materi gelombang bunyi. Masuk ke taraf intensitas. Di mana taraf intensitas itu kalau dia berhubungan dengan jarak, TIN sama dengan taraf intensitas pertama ditambah 10 dikali log R1 per R2 pangkat 2. Atau TIN itu sama dengan TI atau taraf intensitas pertama dikurang 20 dikali log R2 per R1. Nah, kita mencari taraf intensitas yang N dari taraf intensitas awalnya diketahui 50 desibel. Nah, kita masukkan ke soal ini ke persamaan. TI sama dengan 50 dikurang 20 dikali log R2 per R1 30/3. Ini 50 dikurang 20 dikali log 30 bagi 3 10. Ini dikali log 10 itu 1, sehingga 50 dikurang 20 dikali 1 sama dengan 50 dikurang 20 30 desibel. Nah, teman-teman sekalian, jika kita sudah bisa menguasai konsep,
kita tahu bahwa setiap penambahan 0 di ujungnya itu nanti jaraknya akan berkurang sejauh atau taraf intensitasnya akan berkurang sebesar 20 desibel. Nah, kita contohkan nih. Ini untuk jarak 30 meter tadi ya. Terus untuk jarak 300 meter kita pakai ini awalnya 3. TIN sama dengan TI0 dikurang 20 kali log R3 per R1 misalnya. Ini 50 dikurang 20 log, misalnya R3-nya 300 per 3. Sehingga 50 dikurang 20 log ini 100. Log 100 itu 2, jadi 50 dikurang 20 dikali 2. 50 dikurang 40 sama dengan 10 desibel. Kita lihat deretnya. Ini kalau jaraknya 3 meter, ini jarak 30 meter, ini jarak 300 meter. Nah, ini 50 desibel. Ini jadi 30 desibel. Ini jadi 10 desibel. Jadi biar lebih mudah kita mengerjakan soal seperti ini, ketika setiap penambahan dikali 10 ini 3 kali 10 30 kali 10 300. Dia akan berkurang sebesar 20 desibel. Nah, sehingga jawaban soal nomor 7 ini adalah yang ini tadi 30 desibel. Oke. Soal nomor 8. Sebuah bola tenis bermasa 100 gram dilemparkan tegak lurus ke tembok dengan kecepatan 5 meter per sekon. Bola tersebut menumbuk dinding selama 0,25 detik. Jika kecepatan bola setelah dipantulkan adalah 15 meter per sekon, berapakah besar gaya yang diberikan tembok terhadap bola tersebut? Oke teman-teman, ini kita ibaratkan, ini ada tembok, tembok. Terus ini ada bola. Ini bola. Ini kecepatannya ke sini 5 meter per sekon. Terus dia mantul. Ini kan tegak lurus nih, ini tegak lurus dinding, benar kan? Dia terus mantul ke sini dengan kecepatan 15 meter per sekon. Nah, ini kita lihat impuls itu adalah perubahan momentum, di mana momentum itu sendiri adalah massa dikali kecepatan. Sehingga impuls sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal. Sehingga ini I sama dengan M V2 V akhir dikurang M V1 atau M dikali V2 min V1. Impuls juga merupakan gaya yang bekerja pada benda setiap detik dalam ini satuan detik. Jadi F dikali delta T itu impuls. Sehingga kita hubungkan F dikali delta T sama dengan massa dikali perubahan kecepatan. Nah teman-teman sekalian, momentum dan impuls ini termasuk dalam besaran vektor, sehingga kecepatannya itu memiliki arah. Sehingga besarannya memiliki arah, jadi arah itu sangat penting. Misalkan ke kanan, itu kita ibaratkan minus, dan ke kiri plus. Sehingga ini kecepatannya jadi minus 5 meter per sekon, yang ini jadi plus 15 meter per sekon. Kita masukkan ke persamaan, yang dicari adalah F, sehingga F dikali delta T-nya tadi 0,25 detik atau kita tulis 1/4 sama dengan masanya 100 gram atau 1/10 dikali kecepatannya, kecepatannya plus 15 dikurang min 5. Sehingga
F dikali 1/4 sama dengan 1/10 dikali 15 dikurang min 5, 20. Kita coret. Ini jadi 2, sehingga F-nya sama dengan 4 dikali 2, 8 Newton. Nah, jawabannya adalah E, 8 Newton. Pada percobaan celah ganda dengan jarak antar celah 1 mm dan jarak yang berjarak 1 meter dari celah. Jika panjang gelombang yang digunakan adalah 6000 Armstrong, maka jarak terdekat antara garis gelap kedua dengan garis terang keempat adalah. Nah, ini ada di subbab materi gelombang cahaya. Di gelombang cahaya atau di optik ya, optik fisis. Nah, ini kita misalkan, ini pola terang yang terbentuk. Dengan garis yang panjang itu misalkan adalah ini garis terang, yang pendek gelap. Ini misalkan terang pusat nih, terang pusat. Ini Nah, misalkan ini kan gelap pertama. Ini terang pusat. Sedangkan yang ini adalah garis terang yang pertama. Ini terang pusat, gelap pertama, terang pertama, gelap kedua, terang kedua. Jarak antar terang itu 1. Jarak antar gelap juga 1. Sehingga jarak antara terang dan gelap itu adalah 1/2. Kita lihat antara garis gelap kedua dengan garis terang keempat. Kita gambarkan. Terang pusat, gelap pertama, gelap kedua, terang kedua, gelap ketiga, terang ketiga, gelap keempat, terang keempat. Garis gelap kedua, N-nya gelap 2, sampai terang 4. Sehingga N sama dengan gelap kedua di sini. Ini gelap keempat, sehingga ini terang keempat. Sehingga jarak ini ke sini kan 2, 2 ditambah setengah, 2,5. Atau N-nya 5/2. Kita mencari jarak antar gelap kedua dengan garis terang keempat. Pada celah ganda Young ini, celah ganda Young itu kita ketahui bahwa dy/L sama dengan N dikali lambda. Lambda adalah panjang gelombang, Y di sini jarak antar terang gelap, dan L adalah jarak celah ke layar. Sehingga dy/L sama dengan N kali lambda. Kita lihat dengan jarak antar celah 1 mm, D-nya 1 mm atau 1 kali 10⁻³ meter. Terus layar yang berjarak 1 meter, L-nya 1 meter. Dan panjang gelombang 6000 Armstrong. Di mana 1 Armstrong itu sama dengan 1 kali 10⁻⁻10 meter. Sehingga 6000 Armstrong adalah 6000 kali 10⁻⁻10 meter. Atau 6 kali 10⁻⁷ meter. Kita cari nilai Y di sini. Kita cari nilai Y sehingga kita masukkan dy/L sama dengan N dikali lambda. D-nya 1 kali 10⁻³ dikali Y bagi 1 sama dengan 5/2 dikali 6 kali 10⁻⁷. Ini kita coret jadi 3. Ini 15 kali 10⁻⁷ sama dengan Y ini dibagi
1 kali 10 pangkat min 3. Jadinya 15 dikali 10 pangkat min 4 meter. Tahu misalnya kita ubah jadi ke milimeter, jadinya 150 mm. Sehingga jawabannya salah. Ini jadinya 1,5 mm. Jawabannya adalah yang ini tadi, yang B.